Kenapa nih? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang array string sama function array ya. Bagaimana sih membuat function ke dalam array? Nanti kita akan belajar hari ini. Mana hari ini nggak ujian karena labnya dipakai. Mungkin minggu depan kita ujian ya. Ujian untuk seperti biasa lah, melatih keterampilan. Bentar saya buka netbin-nya dulu ya. Silakan kalau yang buka komputer silakan buka netbin-nya. Buka netbin-nya. Nah, saya lagi loading netbin-nya. Sebentar. Sebentar. Oke, udah kebuka. Netbin-nya udah kebuka, saya share screen dulu. Nah. Besok juga matematika diskrit online ya? Matematika diskrit juga masih online? Iya, Pak. Oke. Saya share screen, saya buka netbin. Nah, kita akan belajar bagaimana sih membuat array string ya. Kemarin kan kita belajar tentang array integer ya. Nah, sekarang kita belajar array string. Misalkan saya punya project baru, saya punya file new project Java application. Silakan ya kalau yang buka laptop silakan dibuka netbin-nya. Next, misalkan belajar array string. String ya, misalkan array string. Oke. Nah, array string ini dia menampung nilai-nilai berupa inputan string. Nah, oke, udah ke create. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Nampil nggak di layar kalian? Nampil ya? Nampil, Pak. Codingannya kelihatan kan ya? Saya ngetik ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Sekarang saya punya misalkan scanner. Saya punya scanner ya. Misalkan scanner SC sama dengan new scanner. Nah, tujuan new scanner ini adalah untuk membaca data ya. Scanner system.in. Ini scanner. Sorry, S-nya kecil ya, scanner. Kemudian saya import. Belum ada ya, S-nya gede lah, sorry. S-nya gede. Scanner. Import. Nah, ini saya punya scanner untuk membaca nilai integer misalkan. Kemudian saya punya scanner untuk membaca nilai string misalkan ya. Scanner SC1 aja lah sama dengan new scanner. System.in. Nah, ini untuk membaca nilai, ini saya kasih komen ya, ini untuk membaca nilai integer misalkan ya. Saya set untuk nilai integer, ini untuk membaca nilai string misalkan. Nah, misalkan. Oke, saya punya variabel n, integer n. Kemudian dia nanya nih, berapa banyak data yang mau dimasukkan? System.out.print print aja print jumlah banyak data, jumlah atau banyak data aja ya. Banyak data yang mau dimasukkan ada berapa buah data? Ada berapa buah? Kemudian saya punya string integer dulu, integer n sama dengan sc.nextIn karena nilainya berupa integer ya. Sebentar saya ada telepon sebentar ya, Sebentar. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Iya Pak, gimana Pak?
WiFi bisa, Pak? Saya connect WiFi nih, Pak. Untuk di mana? Di atas. Kak, ku kasih tahu dulu, Kak. Alah, Pak. Ya, Pak. Masih, Pak. Pak. Oh, saya Arman. Lantai, alah, ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian ini untuk nampung nilai array. Oh, belum. Oke, udah. Belum saya mute tadi, saya lupa. Nah, ini untuk menampung nilai array, misalkan saya punya integer, di atasnya saya punya integer ya. Di sini, sorry. Integer, misalkan namanya A. Nggak usah lah, nggak usah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Integer A, berarti kita akan menampung nilai integer dan string ya nantinya ya. Sama dengan new in. Nah, nilainya berapa? Misalkan berdasarkan n. Nah, ini nilai berupa integer kalau yang sebelumnya ya kan. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau misalkan nilai yang kita masuknya berupa integer, berupa string ya, sama aja. Berarti ini string. Misalkan nanti ada npm sama nama ya. Berarti ini untuk mewakili npm. Nah, yang bawah nanti untuk mewakili nama misalkan ya. Nah, saya rubah aja, jangan A ya, npm aja. npm. Nah, ini untuk nama misalkan ya. Jadi dia akan menampung nilai npm dan nama. String nama misalkan ya. Nama. Atau nm mhs, artinya nama mahasiswa. Itu sama dengan new string, masukannya berupa sebanyak n. Nah, berarti ini sebentar. Ini banyak yang admit ya. Sebentar. Ini banyak. Sebentar, belum saya admit semua nih. Oke, udah semua ya. Ini berupa nilai integer. Nah, ini berupa nilai n, mahasiswa. String. Nah, ini misalkan n. Banyaknya data n. Tapi sebelum ke integer, saya terangin integer dulu ya. String dulu ya. Bentar. Ini saya ini dulu. Kita belajar string dulu sebelum ke gabungan, nanti bingung lagi. Nah, ini saya ini dulu ya. Saya komen dulu ya. Nah, misalkan n-nya ini berupa n ya, sorry. Nah, kita belajar yang string dulu ya, belum kombinasi antara integer sama string, belum, baru ini dulu. Kemudian datanya udah dimasukin. Nah, tinggal masukin namanya, misalkan jumlahnya for. Oh, sebentar, ini kenapa nih SC-nya ini? Oh, ininya SC-nya next. Integer n, SC next in. Oh, saya komen, sorry. Saya salah ini. Harusnya yang atas ini ya, sorry. Nah, ini kita baru belajar yang string dulu, belum kombinasi antara integer sama string, belum, baru string dulu ya. For sama seperti codingan biasa, integer i mulainya dari 0, i kurang dari, karena ini array-nya adalah mhs, berarti ini juga nhs. mhs dot length, kemudian i plus plus. Kemudian, nah, kita masukkan nilainya. Jadi kita system dot out dot print masukkan nama mahasiswa ke indeks ke 0 plus i. Nah, kemudian kita masukin nih. Nah, saya punya SC scanner ya, SCL. Nah, ini jangan disamakan
Kalau ini masukannya berupa integer, yang ini ntar berupa string, maka SCL 1. Nah, kalau di berupa string itu namanya next line. Bisa next line. Kalau next ini hanya apa ya? Berupa apa namanya itu ya? Word ya, kata. Tapi kalau next line itu bisa bukan kata ya, karakter, sorry. Kalau next itu bisa karakter, tapi kalau next line itu lebih lagi contohnya. Contoh ya seperti ini ya. Next line tuh belum muncul. Oh, namanya belum. Saya masukin ke dalam array nm mhsi, ya kan, indeksnya ke 0 sama dengan, nah ini saya masukin SCL tadi, SCL titik, nah ini ada yang namanya next line. Belum muncul ya next line ya, titik, biasanya muncul nih, kenapa nih permasalahan? Ini expect tidak koma, titik koma, ada yang error. Oh, sebentar. Oh, udah benar sih. Apa ya? Indeks ke I sama dengan SCL titik, nggak muncul ya? Kenapa ya? Sebentar. Harusnya dia muncul tuh next line gitu. Ini ada error di mana ya? Sebentar. Ini. Di mananya errornya ya? Ini NMMHSI. I-nya kan berupa re ke 0 sama dengan SCL titik next. Nggak muncul ya? Harusnya muncul nih. Berarti ada yang salah nih. Sebentar, saya cek dulu. S1 Pak, SDL1. SCL 1 ya nih. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya rubah ya, SCL aja ya. Pantesan nggak muncul-muncul. Sorry. NM, makasih. AS. Nah, ini kan I kan. Nah, ini SCL. Saya rubah SCL aja ya. Titik next line. Nah, kalau misal apa bedanya next sama next line? Ntar kalian coba aja. Sebenarnya ada bedanya. Nah, kita pakai next line aja. Nah, ini artinya dia menampung array berupa string. Kalau sebelumnya kan kita berupa integer ya, angka ya, 1, 2, 3, 100, 20 dan sebagainya. Nah, kalau ini string, misalkan nama mahasiswanya Afrian Syarian atau siapa, misalkan Wahyu Rizky misalkan. Nah, ini untuk menampung nilai berupa string. Nah, kemudian Pak, bagaimana cara untuk memanggilnya? Misalkan saya mau memanggil array ke indeks pertama. Siapa sih indeks pertama? Indeks pertamanya misalkan. Tinggal saya panggil aja system .out .print println. Kemudian siapa? Jangan siapa ya. Nama pada indeks ke 1 misalkan. Siapakah indeks ke 1? Nah, tinggal plus saja plus. Nama array-nya apa? nm mhs buka kurung 1 misalkan ya. Kira-kira siapa sih yang 1? Nah, ini kan udah selesai nih. Tinggal kita running ya. Kita running. Saya gedein ya. Ini kelihatan nggak? Terlalu kecil ya? Kalau di saya kecil sih. Misalkan banyak datanya ada 5. Saya masukin. Nama mahasiswa indeks ke 0. Misalkan pertama Aryan. Kemudian indeks ke 1. Indeks ke 1 misalkan Dea. Kemudian indeks kedua Wahyu Rizky misalkan ya. Rizky. Kemudian indeks ketiga, misalkan siapa lagi ya? Dea misalkan, Dea Permatasari misalkan ya, Permatasari. Kemudian indeks keempat siapa ya? Sempat ya. Firman Saputra misalkan ya. Nah, ketika saya enter, nah maka akan keluar tuh pada indeks ke-1 itu adalah Dea. Ini ke-1 ke Dea kan nih. Nah, kalau Pak misalkan mau manggil ke semuanya bagaimana? Ya sama aja, tinggal pakai for aja. Misalkan Pak saya mau manggil semua nama mahasiswa tersebut ya tinggal for aja. Berarti di sini for integer misalkan i sama dengan 0, i kurang dari nm mhs dot length i plus plus. Nah, kemudian ininya saya masukin ke sini.
Oh, ini salah ketik, sorry. Ini harusnya I ya, bukan L ya. I. Nah, ini tinggal saya rubah aja indeks ke nama mahasiswa misalkan. Nama aja ya, nama. Ini tinggal saya rubah jadi I. Dia akan berdasarkan ini. Ini saya tampilkan system.out.print dan tampilkan nama mahasiswa dalam array. Berarti datanya udah tersimpan ke dalam array. Tadi kan saya cuma manggil indeks ke 1 ya, sorry ke 1 ya. Kalau ini menampilkan semua mahasiswa yang udah ke data ke array. Saya run file. Saya masukkan ke sini. Banyak data, misalkan ada 5. Nama mahasiswa indeks ke 0, misalkan Afriansa. Kemudian indeks ke 1, misalkan Rizky, Wahyu Rizky, misalkan. Rizky. Apalagi misalkan Bayu, Muhammad Bayu misalkan. Bayu misalkan. Terus indeks ketiganya, orang ketiganya misalkan Gia, Insani misalkan. Insani misalkan. Terus indeks keempatnya misalkan Firman misalkan ya. Firman Saputra. Saputra. Nah, ketika saya enter, dia akan menampilkan nih ini. Hasil yang dalam array tadi ditampilkan nih. Nah, nama yang indeks ke 0 Afiansa, indeks ke 1 Wahyu Rizky, indeks kedua Muhammad Bayu, ketiga Gia, keempat Firman Saputra. Nah, inilah untuk menampilkan string ya. Untuk menampilkan string seperti ini kodenya. Array string ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana Pak kombinasi antara integer dengan string? Jadi mahasiswa tersebut mempunyai data npm sama nama. Kalau tadi kan kita belajar cuma nama doang nih. Nah, sekarang dia nyimpennya array tersebut menyimpan nilai npm sama nama. Nah, bagaimana? Ya, berarti kita punya integer di sini. Saya buka lagi ya ini ya. Saya punya integer npm di sini ya, npm. Nah, ini tujuannya adalah untuk menampung nilai npm. Nah, tadi kan kita baru belajar yang string ya. Nah, ini untuk menampung nilai string. Menampung nilai nama mahasiswa, nama mahasiswa. Nah, sekarang di mananya Pak? Misalkan mau saya panggil npm-nya, itu bisa di sini ntar. Nah, masukkan indeks pertama. Nah, tinggal di sini aja masukin. Berarti ntar ada masukannya berupa npm sama nama mahasiswa. Tinggal saya tambahin aja di sini. Nah, ini nggak usah pakai println ya, biar dia ke samping. Ya nggak apa-apa lah, ke samping aja lah. Masukkan npm mahasiswa, misalnya npm. Nah, ini bukan next line. Nah, ini ganti bukan nmhs, tapi npm di sini. Nah, ini ganti npm. Nah, ini ganti bukan scl, tapi sc doang. sc titik next. Next integer. Nah, pilih next integer. Nah, jadi nilainya berupa integer. Misalkan. Nah, ini. Jadi dia akan masukin nama, kemudian npm, kemudian nama. Kemudian kita tampilkan. Atau nggak usah ditampilin dulu lah. Saya mau menampilkan siapa sih mahasiswa indeks ke 0, npm-nya berapa? Ya tinggal saya panggil aja. Misalkan ini saya komen ya. Saya mau manggil indeks kedua misalkan. Siapa sih indeks kedua tersebut? .out .println. Misalkan npm dan nama mahasiswa indeks kedua misalkan. Saya mau manggil nih. Berarti tinggal saya panggil aja plus. Berarti kalau npm berarti saya panggil array-nya npm. npm ininya 2. Sorry. Ini kemudian plus lagi. Dan misalkan dan. Ini kan npm-nya. Ini berarti ini mahasiswanya. Berarti plus nama mahasiswanya. Berarti nm mhs 2. Berarti saya akan manggil nih. Siapa sih npm yang kedua. Terus mahasiswa yang kedua namanya siapa, npm-nya berapa. Udah, saya running habis itu. Kemudian saya running.
Belum saya tarik ya, sebentar saya tarik dulu nih. Nah, banyak data, misalkan ada 5 data. Mahasiswa indeks ke 0, NPM-nya misalkan 112 misalkan. Kemudian namanya siapa? Misalkan Afriansyah. Kemudian masukkan NPM indeks ke 1, misalkan 113. Terus namanya misalkan Irfan Fadullah misalkan ya. Kemudian masukkan indeks kedua, NPM-nya 114 misalkan ya. Kemudian apa ya? Namanya misalkan Dea. Kemudian indeks ketiga, NPM-nya berapa? NPM-nya misalkan 115. Namanya misalkan Desi. Kemudian indeks keempat NPM-nya 116 misalkan ya. Kemudian namanya misalkan Wahyu misalkan, Wahyu Rizky. Nah, ketika saya enter, nah maka keluar nih nama NPM mahasiswa indeks kedua. Nah, ini saya belum kasih spasi ya tadi ya, lupa. Nah, indeks kedua, maka keluar nih NPM-nya 114, namanya Dea. Jadi indeks yang kedua keluarnya NPM-nya 114, namanya Dea. Makanya codingan seperti ini. Nah, jadi saya sebentar saya kecilin lagi ya. Nah, ini. Jadi banyaknya data, dia memasukkan banyak jumlah datanya ada berapa. Nah, ini integer NPM ini untuk menampung nilai NPM-nya berapa. Kemudian string NMHS menampung nama mahasiswa tersebut. Nah, kemudian saya masukin nilainya ke dalam array. Nah, setelah saya masukin ke dalam array, saya menampilkan nih siapa sih NPM dan nama mahasiswa indeks kedua. Terkeluar tuh NPM yang indeks kedua tuh berapa sih? Berarti tadi kan 114, nama mahasiswanya tadi si Dea ya kalau nggak salah Dea. Makanya keluarnya seperti itu. Nah, ini kombinasi array integer kemudian array string. Kalau sebelumnya kita kan belajar kan array integer ya. Kemudian tadi kita belajar array string ya. Nah, ini gabungan integer sama string. Oke, gimana? Ada yang tanyakan nggak? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ya. Gampang kan? Gampang. Nah, kalau misalkan kenapa? Scannernya itu nggak bisa satu aja Pak? Nggak Atau bisa. harus Nanti bermasalahnya di sini ketika saya stringnya tuh ada misalkan ada dua nih. Misalkan namanya Dea Imut misalkan. Nah, itu bermasalahnya di situ nantinya. Coba aja. Makanya ini dibuat dua. Ini untuk membaca stringnya. Nah, ini untuk yang membaca integernya. Nanti dicoba aja. Kalau nggak salah ya, itu bakal bermasalah nantinya. Pas ketika masukannya tuh ada dua kalimat, bukan dua kalimat ya. Dua kata ya, dua kata gitu. Terus kan Dea Imut. Nah, itu akan bermasalah. Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini untuk yang array string. Kemudian kita akan belajar function ya, function array. Function array itu seperti apa? Misalkan saya stop dulu ya, stop share ya. Saya stop share, saya masukin misalkan Excel, Word ya, sebentar. Saya masukin Word, sebentar, saya share screen. Analoginya seperti ini, saya punya function share screen. Oke, saya share screen. Nah, ini ya. Nah, saya punya misalkan array nih, array-nya array A misalkan. Belum muncul ya, array A misalkan. Array A dia punya nilai nih 1, 3, 4, 5. Kemudian saya punya juga array B. Array B misalkan 12, kemudian 3, 5 dan seterusnya. Kemudian saya punya array C. Array C misalkan 21, 3, 5 misalkan ya. Satu lagi lah, 7. Nah, misalkan masing-masing array ini akan diformulakan ke dalam sebuah rumus. Misalkan saya punya rumus ya, rumusnya X ya, misalkan X sama dengan misalkan X dikali X atau X ditambah 3 lah, X ditambah 3 misalkan. Nah, kalau kita secara manual, kalau kita nggak menggunakan function, ini satu-satu banyak kodenya yang bakal dimasukin. Di array A kita masukin formula ini, masukin lagi ini, kemudian masukin lagi ini untuk menghasilkan perkalian X ditambah 3.
rumus ya, rumus, sorry, bukan perkalian ya. Rumus X ditambah 3. Nah, makanya kita akan menggunakan function. Dengan function ini kita cukup membuat functionnya, tinggal kita panggil aja ke sini. Jadi otomatis menghemat waktu, menghemat kode, lebih singkat. Sebenarnya udah belajar ya function kalau nggak salah ya di pas pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Saya nggak ngajar waktu itu. Saya ada kegiatan kalau nggak salah. Nah, itu function tuh gunanya itu untuk mempermudah pengkodingan ya. Jadi mempermudah, mempersingkat. Jadi kodenya misalkan kalau tanpa function itu bisa 100 baris, dengan adanya function mungkin 10 baris selesai. Contohnya seperti apa? Oke, kita demokan ya. Kita contohkan seperti ini, saya stop dulu ya. Saya punya array, misalkan di sini aja ya saya buat. Sebenarnya oke, saya buat di sini ya. Array function. Nah, saya buat kelas baru, saya copy paste dari sini aja ya, copy paste. Saya buat nama belajar function array ya. Function array ya. Nah, kita buat ya. Ini kayaknya stop share, Pak. Oh, belum saya ini ya. Sorry. Aduh, belum saya share screen. Kelihatan nggak nih? Udah, Pak. Oke ya. Oke. Nah, misalkan ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, misalkan di sini saya punya scanner juga sama. Scanner, misalkan in ya, sama dengan new. Kenapa? Scanner system.in. Koma. Nah, misalkan saya punya array, misalkan integer A, misalkan ya. Yang pertama misalkan nilainya ada 5 data, misalkan ya. New integer misalkan ini 5 data, kemudian saya punya B dulu, B, misalkan B punya 3 data, misalkan ya. Integer C, misalkan C lagi, 3 data. Kemudian saya punya integer C, misalkan punya nilai 4 data, misalkan. New integer atau 5 data aja ya, sama aja ya, 5 data misalkan. Jadi integer A saya punya daya tampung 5, kemudian B daya tampungnya 3, C daya tampungnya 5. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai per masing-masing ini ya, masing-masing array tersebut. For integer I sama dengan 0, I kurang dari aleng I plus plus. Kemudian saya akan masukin nilainya, system.out.print. Print aja ya, print aja dah, printan biar dia ke bawah. Masukkan nilai array A, indeks ke 1. Indeks ke 0. Indeks ke 0, kalau yang pertamanya dimulainya dari 0 berarti indeks ke 0. Tutup, mana ya tutup ya? Tutupnya ini sama dengan, nah dia akan masukin nilainya, sama dengan. Nah, kemudian saya punya daya tampungnya I sama dengan A, array indeks I sama dengan, berarti ini berdasarkan masukan user, berarti sc.nextIn. in.nextIn. Nah, ini untuk menampung nilai si array A ya, Nah, sekarang kita masukin ke array B. Print aja ya. Nah, kemudian saya tulis dulu ya di sini ya. System.out.print dan nilai array A. Jadi dia akan masukin nih array A itu berapa aja sih nilainya? Ada sebanyak 5 buah. Kemudian saya masukin nih B. Nah, tinggal saya rubah aja nih. B ya, B.
Ini ganti B, berarti kalau B jumlahnya ada 3. Ini berarti B. Berarti ini B. Kemudian yang terakhir adalah C. Nah, ini C nih. C berarti ya. Jadi akan masukin nilainya. Kalau C berarti daya tampungnya ada 5. C. C. Ini C juga ya. C. Nah, kita running dulu ya. Kita running. Nah, ini kan belum ada formula ya. Baru masukin nilainya. Misalkan A0, array per indeks ke 0. Misalkan 1, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. 7, sorry. Kemudian 8 yang array B, 12, 3, 4, 7, 8. Sebentar, array ke B-nya, oh ya benar ya, array B-nya benar. 3, 2, 1. Nah, ini kan belum ada formula ya, baru kita masukin nilainya ya. Berarti array A saya masukin 1, 4, 5, 6, 7, array B 8, 12, 3, C, array C berarti 4, 7, 8, 3, 2. Nah, Pak, bagaimana misalkan nanti kita buat function di mana function tersebut akan melakukan apa ya? Ibaratnya perhitungan matematika. Kita buat function aja di sini. Masih ingat nggak gimana cara buat function? Masih ingat nggak cara buat function? Pakai function, Pak. Gimana? Oke. Gimana? Public. Kita pakai void aja kalau nggak. Void. Public void. Public static void ya. Static void. Misalkan namanya adalah formula. Misalkan. Nah, ini masukannya kan integer tuh. Maka di sini ada integer. Integer berupa array. Misalkan kayak gini ya. Array-nya T. Saya anggap T ya. Nah, ini belum diapa-apain nih. Nah, misalkan formula integer array-nya T. Nah, kemudian kita panggil nih, kita buat perhitungan. Rumusnya for integer I kurang I sama dengan 0. I kurang dari T.length. Kemudian I plus plus. Kemudian kita tampilkan nih rumusnya. Tampilkan rumusnya system out println. Nah, misalkan rumusnya adalah apa tadi X tambah 3 ya kalau nggak salah ya. Rumusnya X ditambah 3. Itu sama dengan berarti nilainya X tambah 3. Berarti ini sama dengan plus misalkan plus RI berarti kan I kan. Kemudian plus ditambah 3 sama dengan, nah ini formulanya berarti tambah TI ditambah 3. Nah ini. Nah dengan formula function kita buat seperti ini ya, kita tinggal panggil aja di sini otomatis nantinya. Nggak perlu ribet-ribet lagi. Kita tinggal tampil aja. Misalkan saya mau menampilkan formula untuk yang A. Hasilnya. Hasil yang A ini berapa sih? Berarti kita tinggal panggil aja tuh system.out.print. Nah, println. Saya tulis nih, misalkan hasil perhitungan dengan formula pada array A. Perhitungan pada array A dengan formula. Jadi array yang ditampung di sini tadi kan ada 5 buah nih. Nah, nanti akan dieksekusi berdasarkan formula ini. X tambah 3. Nilai X berapa ya tergantung dari user. Nah, kita panggil nih. Kita tinggal panggil formula titik A. Cukup selesai. Nah, singkat kan? Jadi A ini ngacunya ke sini. Ngacu yang ini, aleng ini. Aleng jumlahnya kan 5 nih. Nah, ini formula itu ngacunya ke sini. Function yang saya buat nih formula. Saya ngacu ke sini. Nah, T ini ngacunya T array ini ngacunya ini A.
Berarti ketika saya panggil t.length, berarti jumlahnya ada 5. Ini 5. Dieksekusilah ini nilai-nilai A. Coba kita running ya. Run file. Masukin misalkan array-nya 1, 3, 4, 7, 8. Kemudian 1, 2, 4, 6, 9, 0. 0. 0 pula. 3, 2. Nah, dia akan otomatis nih hasil perhitungan pada array ke A dengan formula. Berarti nilai yang ini 1, 3, 4, 7, 8 nanti akan dieksekusi ke dalam function formula. Ini formula ini. Nih. Formula ini. Nah, dia akan eksekusi. Berarti dia akan, makanya kenapa hasilnya seperti ini. X ditambah 3 itu sama dengan 1 ditambah 3. Kenapa 1 ya? Array ke 0 kan 1 nih. 1 ditambah 3 ya 4. Kemudian array indeks ke 1 3. 3 ditambah 3 6. Kemudian 4 ditambah 3, 7. Kemudian 7 ditambah 3, 10. Dan 8 ditambah 3, 11. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan array yang B dan C? Ya tinggal saya panggil aja. Tinggal saya panggil di sini. Formula. Bentar ya, saya ada telepon. Halo, Miko, Pak. Halo, Pak, Miko, Pak. Saya lanjut lagi ya, tadi ada telepon, sorry. Nah, bagaimana Pak? Misalkan saya mau manggil yang di B dan di C dengan formula, ya tinggal saya panggil aja system.out.print hasil perhitungan array ke B. Nah, ini saya tinggal rubah. Ini saya tinggal rubah B. B ini ntar ngacunya, sorry, B-nya besar ya. B ini ngacunya yang array yang ini, B ini. Nah, ini ngacunya yang ini. Nah, jumlahnya ada 3 buah. Makanya dia ngaruhnya di sini. T-nya ini ntar ke array B. Begitu juga dengan C, sama sih. Lebih singkat kan codingannya kalau kita menggunakan function. Nah, misalkan array C. C ini C juga nih, C. Nah, tinggal otomatis nih, tinggal kita panggil A, B, C, otomatis dia bakal menghitung tuh. Ketika saya running, saya masukin nilai array ke A, misalkan 4, 3, 2, 1, misalkan 6, misalkan. Kemudian array ke B 12, 3, 8 misalkan. Kemudian array ke C 5, 4, 2, 1 misalkan. Kemudian 8. Nah, otomatis nih. Nah, dia ngitungnya otomatis. Tinggal kita buat array functionnya, tinggal kita panggil. Kalau kita nggak pakai functionnya banyak kodenya ini. Kita buat juga di satu-satu nih. Sini kita buat kodenya, di sini kita buat kodenya, di sini kita buat kodenya. Mungkin bisa lebih dari 62 baris. Kalau ini kan sekitar 61 baris ya, 61 baris nih totalnya. Bisa jadi kalau kita tanpa function, bisa jadi 100-an lebih atau 200 mungkin. Gitu gunanya function. Nah, makanya nih. Nah, dia berdasarkan function ini tinggal saya panggil aja formula A, formula B, formula C. Nah, yang A, B, C ini adalah array. Array yang di sini nih, array. Ini kan namanya saya buat ABC ya, nama array-nya ya, ABC ya. Makanya di sini ABC. Nah, ini formula yang masukkan ini adalah berupa array formulanya. Tinggal saya panggil. Kalau misalkan A berarti jumlahnya ada 5 data. Kalau B, ketika ininya B, maka ada 3 data. Kalau ininya C berarti ada 5 data juga. Gitu. Ada yang tanyakan terkait function array? Ada yang tanyakan nggak? Saya Pak. Depan Pak. Gimana? Silakan. Untuk pembuatan function harus ini ya, semua kodenya dimulai dengan public static void ya Pak? Iya, static void. Sebenarnya nanti kita belajar ya, ada yang namanya nanti di semester 3 ya. Kita akan belajar yang namanya object oriented programming. Bagaimana sih membuat sebuah kelas? Nah, nanti ada tipe-tipenya tuh, ada static, kemudian ada private, ada public dan sebagainya. Nanti dipelajari, tapi bukan di mata kuliah ini, nanti sabar di semester 3. Object oriented namanya. Iya Pak, makasih Nah, Pak. nanti dipelajari object oriented.
Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum saya kasih tugas? Udah nggak ada ya, karena saya harus ngelayat ya. Saya kasih tugas aja ya. Dan nanti materinya saya share ke YouTube aja ya. Ini udah saya record, nanti saya upload ke YouTube. Nah, tugasnya seperti ini ya. Saya share screen dulu tugasnya. Oke, yang pertama adalah buatlah sebuah rumus. Yang pertama tugasnya buatlah sebuah kode ya, sebuah kode perhitungan matematika menggunakan function pada dua komponen array. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Saya punya nilai A sama B misalkan. Saya punya A, nilainya terserah kalian lah, mau 10, mau 100, terserah kalian. Ini ilustrasi ya. Misalkan saya punya nilai 1, 3, tapi harus sama, jumlah array-nya harus sama. Kalau perkalian matrik, kalian udah belajar belum ya? Udah, Pak. Kalau enggak perkalian matrik aja. Jangan, oke. Komponen array. Pada komponen array, perhitungan matematika perkalian array ya, perkalian matrik ya. Perkalian matrik pada dua komponen array. Nah, saya punya komponen array-nya yang terdiri dari A dan B, yang terdiri dari A dan B. Tapi agak sulit ya nantinya. Nantilah. Terbingung lagi. Soalnya ada matrik tuh ada yang 2 dimensi ya. Ini baru 1 dimensi. Udahlah nanti aja dah. Perhitungan matematika aja dah. Perhitungan matematika A dan B. Nah, nanti kalian buat function-nya. Yang pertama function untuk penyumlahan. Function pengurangan, kemudian function perkalian. Nah, jadi ada 3 function. Bentar. Contohnya seperti apa? Saya contoh. Nanti berapa banyak jumlah nilai banyak? Contoh ya, input nih. Input banyak data array A. Misalkan dia array A-nya ada 5 nih. Nah, array 0, nilai ke 0 misalkan atau A 0, masukin. Misalkan ini terserah kalian lah nilainya, misalkan 12, kemudian A1-nya misalkan 3, misalkan A2-nya misalkan 10, A3-nya misalkan misalkan 45, misalkan A5 44 nilainya 5 misalkan. Kemudian kalian masukin juga array B misalkan, array B jumlahnya 5. Banyak datanya ada 5. Banyak data ada 5, maka di komponen A 5 juga, di B juga ada 5 data ya. Maka di B juga lama. Ini ada tulisan input data pada array A. Nah, sekarang array B jumlahnya juga 5, sama sih. Array B. Nah, misalkan ini terserah kalian A11, misalkan ini 2, misalkan ini 12, misalkan ini 3, misalkan ini 1, misalkan. Nah, ketika kalian enter, nanti otomatis nih outputnya, dia akan melakukan perhitungan penjumlahan array A ditambah array B. Salah tulis output. Misalkan hasil penjumlahan A ditambah B. Nah, nanti keluar nih, berarti A0, ini B ya, bukan A ya, ini B. Ini B, ini juga B, ini juga B, ini juga B, ini juga B. Nah, kalian akan menjumlahkan, berarti A0 ditambah B0, berarti hasilnya berapa? Berarti ntar keluarannya seperti ini. Berapa tuh? 12 ditambah
11 sama dengan berapa tuh? Berarti 23 ya? 23. Lanjut terus. 3 ditambah 2, hasilnya 5. Dan seterusnya. Seterusnya. Begitu juga dengan pengurangan dan perkalian. Ketika di enter terkeluar nih pengurangan. Berarti dia ngurang nih, pengurangan. Ini gunakan function ya, kalian buat functionnya ya. Nah, ntar keluar tuh hasil A dikurang B berapa? Berarti 12 dikurang 11 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Begitu juga dengan perkalian. Hasil perkalian. Perkalian A dikali B berarti dikali. A dikali B, keluar tuh. Berapa nih? 12 kali 11. 12 kali 11. Sama dengan berapa? 12 kali 11. 12 kali 11. 12. Berapa? 132 ya. 132 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk hasil penjumlahan A tambah B. Nah, untuk selanjutnya dibalik. B ditambah A, B dikurang A, B dikali A. Outputnya. Ini kan kalau ini kan A ditambah B. Nah, ntar yang bawahnya ini kalau udah selesai dibalik, tinggal panggil aja fungsinya. Berarti ini B ditambah A. Sebenarnya sama, cuma diputer aja sih. B ditambah A. B ditambah A. Tapi nggak perlu lah, nggak usah lah. Sama aja sebenarnya. Tapi yang bedanya pas di sini sih. Oh, yang ini aja B dikurang A ini pasti beda nih. Kalau ini kan penjumlahan kan pasti sama nilainya, mau diputar dibalik juga sama, kali juga kan sama. Nah, tapi kalau di ini B dikurang A pasti kebalik, pasti ada minus. Nah, satunya lagi hasil pengurangan. Pengurangan B dikurang A. Nah, berarti dibalik. Berarti ini kan 11 dikurang 12. 12 sama dengan min 1 dan seterusnya ya. 2 dikurang 3 sama dengan min 1 dan seterusnya. Ini soal yang pertama. Soal pertama ada yang ditanyakan nggak? Jadi buat sebuah kode perhitungan matematika menggunakan function array ya. Pada dua komponen array yang terdiri dari A dan B. Nah, functionnya apa aja? Functionnya dia bisa menyumlahkan, bisa mengurangi, bisa mengalihkan. Dia masukin punya banyak datanya, ada berapa banyak? Misalkan ada 5. Berarti A dan B masing-masing ada 5 data. Jumlah banyak datanya ada 5. Dia masukin. Ini ya terserah user lah, berapapun terserah user, 12, 3, 10, 45, 100 user. Begitu juga dengan B. Nah, ketika saya enter, nanti keluar outputnya. Outputnya adalah tinggal kalian panggil aja function yang tadi, penjumlahan. Hasil A ditambah B, dia akan menjumlahkan. Hasilnya seperti ini. A dikurang B seperti ini. A dikali B seperti ini. Nah, kalau yang terakhir dibalik, B dikurang A. Hasilnya seperti ini. Ini untuk soal nomor 1. Ada yang tanyakan soal nomor 1? Bisa ya? Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang saya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, buatlah program yang memasukkan NPM, nama, dan nilai. Nah, ini misalkan nilai mata kuliah algoritma struktur data misalkan. Kemudian sistem akan mencari nih dari array yang kalian masukin, siapa sih yang paling tertinggi nilainya dan terendah siapa? Dia bakal nyari nih sistemnya. Oh, ternyata yang paling tinggi misalkan Irfan Fadula dengan NPM sekian, nilainya sekian. Jadi tugasnya adalah buatlah function juga, function mencari nilai minimal tertinggi dan terendah ya, tertinggi dan terendah suatu array, suatu data lah ya, suatu data. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalkan dia ada inputan, banyak data ada berapa? Ini contoh ya, input nih, inputnya misalkan banyak data. Misalkan ada berapa kalian? 30 orang misalkan ya. Apa 31 kalian? 30 ya? 30 misalkan. Nah, dari 30 ntar masukin
NPM-nya berapa? NPM ke-1 nih, NPM pertama berapa? Terus misalkan 112, kemudian namanya siapa? Kemudian namanya misalkan Afriansyah misalkan, Afriansyah. Kemudian NPM yang udah sorry. Nilai algoritma struktur datanya berapa? Misalkan 70 misalkan. Misalkan 0 nih, 0. Kan sama dengan misalkan 70 misalkan. Dan seterusnya sampai 30 ya. Sampai 30 ketika di enter output dia bakal mencari function tersebut bakal mencari nilai yang tertinggi dari data yang dimasukkan siapa. Ntar keluar tuh nilai tertinggi mata kuliah ASD misalkan. Ntar keluar nih NPM-nya siapa, namanya siapa, terus nilainya berapa. Misalkan NPM-nya 112 misalkan. Namanya misalkan Irfan misalkan. Misal contoh. Jangan 112, 115. Karena 112 ini Afriansyah, kan 115 misalkan ya. Irfan Fadullah. Nilainya misalkan 90 misal atau 90. Nah, kemudian dia keluar juga nih nilai terendah, nilai yang paling terkecil siapa? Terendah. Mata kuliah ASD. NPM misalkan 1110 misalkan. Namanya misalkan Desi misalkan. Kemudian nilainya berapa? Misalkan nilainya 50 misalkan. Nah, itu sih. Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 2? Gampang kan? Nah, nilai tertinggi itu bisa saja tidak hanya satu orang, bisa saja 2 orang. Nah, kalian harus mikirkan gimana sih kalau misalkan ternyata nilai 90-nya ada 2 orang. Ntar keluar tuh nilai yang pertamanya si Irfan misalkan ya. Ternyata ada lagi satu lagi nih NPM 1116 misalkan. Namanya misalkan Wahyu, ternyata Wahyu dia dapat 90 juga sama nilai tertingginya 90. Jadi case-nya itu bisa saja nilai tertinggi itu tidak satu orang atau terendahnya itu tidak hanya satu orang, bisa saja lebih dari satu orang. Nah, kalian harus pikirkan, kalian coba, kalian buat kodenya, kalian coba berhasil atau enggak gitu. Jadi untuk tertingginya bisa lebih dari satu orang. Atau bisa jadi tertinggi semua, misalkan 90 semua bisa jadi kan. Berarti tidak ada terendah misalkan. Tapi nggak usah lah, ya ini aja lah biar mempermudah. Tertinggi dan terendah. Berarti kalian masukin nilainya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang nilainya sama, tertingginya sama gitu. Ini untuk soal nomor 2. Ada yang tanyakan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Kayaknya cukup ya, 2 soal ya. Untuk 2 soal deadline cukup lah ya. Nah, nanti dikumpulkan hari ini ya. Iya, Pak. Oke, dikumpulkan ke email aja ya. Ke email apa di drive ya? Di drive aja ya. Ntar saya kirim linknya. Link drive-nya saya kirim ya. Jadi ada 2 soal. Yang pertama buat rumus ini, yang kedua tentang nilai. Kalau nggak ada yang tanyakan ya sudah, kita akhiri. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini untuk tugasnya deadline-nya kapan ya, Pak? Hari ini. Hari ini. Deadline-nya hari ini. Oke, makasih, Pak. Oke. Hari ini deadline-nya. Gampang kok nih. Gampang, nggak susah kok. Iya, Pak. Jamnya jam berapa? Terserah kalian, jam berapa? Jam 23.59 ya? Iya, Pak. Pergantian hari, Oke. Pak. Kenapa? Siapa? Atau ke email aja ya? Mungkin saya lupa, nanti saya belum sempat buat ininya. Ke TRPL aja ya, TRPL. Kirim ke email. trpl.polman@gmail.com. Subjeknya subjek tugas ASD. Sekarang minggu keberapa sih? Saya lupa. Minggu keberapa sekarang? 10? 11? Minggu keberapa saya lupa gitu. Minggu ke 11 mungkin ya. Apa ke 9? Saya nggak tahu tuh. Minggu keberapa gitu. Minggu ke 9 lah taruh. Nanti dihitung lah, Pak. Nah, coba dihitung ya minggu keberapa. Nah, jadi kirim ke email. Subjeknya tugas ASD minggu keberapa gitu. Nanti materinya saya upload ke YouTube lah.
biar kalian bisa belajar. Ini udah saya record ya. Ya, Pak. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri karena saya harus melayat. Sudah, Pak. Ya, Nggak ada ya? Aman ya? Oke, saya. Enggak. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Sebentar. Oke, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.